Al Hilal, klub dari Liga Arab Saudi ini sukses mengalahkan Manchester City di babak 16 besar Piala Dunia antar klub. Kita tahu Manchester City dengan nama besarnya, kita tahu Manchester City dengan pemain-pemain top dunianya, tetapi bisa dikalahkan oleh Al Hilal. Apakah Al Hilal ini klub yang boleh dikatakan secara nama memang kurang besar, tetapi secara pemain mereka juga memiliki pemain kualitas grade A dari Eropa, didatangkan dari Eropa seperti Koulibaly. Siapa yang tidak kenal dengan Koulibaly, ya kan? Yang didatangkan langsung dari Eropa juga. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas kejayaan dari Al Hilal ya. Sampai babak 8 besar adalah bukan hal yang sulit bagi Al Hilal. Tetapi memang secara dari perjalanannya adalah sangat sulit karena mereka berhadapan pertama kali dengan Real Madrid. Real Madrid pun mereka bisa tahan imbang. Nah, meskipun di level Liga Champions Asia mereka tidak juara karena yang juara adalah klub dari Arab Saudi juga Al Ahly, ya kan. Tetapi Al Hilal menunjukkan permainan yang begitu tampilan yang sangat bagus di Piala Dunia antar klub. Oke, kita baca dulu teman-teman berita seputar Al Hilal ini. Bagaimana menurut teman-teman nanti silahkan disimpulkan sendiri, ya kan. Al Hilal singkirkan Manchester City. Ya, Manchester City versus Al Hilal berlangsung pada babak 16 besar Piala Dunia antar klub 2025. Hasilnya penuh drama dan hujan gol. The Citizens takluk 3-4. Manchester City versus Al Hilal tersaji di Camping World Stadium, Orlando pada Senin tanggal 1 bulan 7 pagi waktu Indonesia Barat. Pertandingan berlangsung ketat sampai extra time. Bernardo Silva bawa Manchester City unggul duluan menit ke-9, skor bertahan 1-0 sampai turun minum. Al Hilal membalas cepat di babak kedua via Marcos Leonardo pada menit 46. Malcolm bawa klub Arab Saudi comeback 6 menit kemudian. Erling Haaland menyamakan skor lagi di menit 55. Balas-balasan gol cepat. Skor 2-2 tuntas di waktu normal, lanjut ke babak perpanjangan waktu. Koulibaly bawa Al Hilal unggul lagi di menit ke-94. Phil Foden membalas di menit 104. Marcos Leonardo jadi pahlawan The Blue Waves dengan golnya di menit 112. Al Hilal maju ke babak perempat final. Manchester City tersingkir. Al Hilal selanjutnya akan melawan Fluminense dari Brazil, teman-teman ya. Banyak orang mengatakan kekalahan Manchester City itu mengejutkan. Kalau saya tidak mengejutkan bagi saya, teman-teman. Karena bagaimanapun pemain-pemain Al Hilal ini adalah pemain-pemain yang berkualitas juga, teman-teman. Bukan pemain-pemain sembarangan, teman-teman. Makanya saya tidak terkejut. Sebelum pertandingan juga saya memprediksi kemungkinan ada juga kans untuk Al Hilal menang. Tetapi bagi sebagian orang mungkin karena Manchester City memiliki nama besar dan pemain top, mereka mengira Al Hilal tidak memiliki pemain top. Itu salah, teman-teman. Al Hilal itu memiliki pemain top, bahkan harga skuad mereka saja lebih dari 2 triliun. Makanya mungkin mengalahkan banyak klub di Eropa itu harga-harga pemainnya, kan. Seperti Bono, ini skuad Al Hilal ini, Bono. Siapa yang tidak kenal Bono? Bono, ya kan? Ya. Saya yakin pecinta sepak bola pasti tahulah Bono. Bono itu kan skuad dari Maroko, ya kan? Nah, kemudian ada juga Koulibaly. Nah, Koulibaly ini harganya aja 104 miliar, meskipun usianya sudah usia berapa kita katakan? Usia 34 tahun lah. Tetapi Koulibaly ini jelas pemain yang berpengalaman di Eropa, teman-teman. Pemain yang berpengalaman di Eropa. Pemain Senegal ini banyak melintang di klub-klub di Eropa maupun di Eropa lah kita katakan, kan. Nah, ya, Koulibaly ini pernah bermain untuk Napoli juga, pernah bermain untuk Chelsea juga, bahkan di Napoli dia beberapa musim di sana, teman-teman ya. Ada sekitar 5 musim kalau tidak salah. Nah, di Chelsea juga, di KRC Genk juga. Makanya saya katakan Koulibaly ini adalah pemain yang sangat berpengalaman. Jadi wajar sajalah Al Hilal begitu bagus tampil karena memiliki pemain-pemain yang cukup luar biasa. Nah, kemudian ada Renan Lodi. Renan Lodi ini adalah darah Italia dan Brazil. Kemudian ada Cancelo. Cancelo pemain Portugal. Ada Ruben Neves. Ini pemain Portugal juga.
Kemudian ada Sergio Milinkovic-Savic. Banyaklah teman-teman ya. Kemudian ada Malcolm. Malcolm siapa yang tidak kenal dengan Malcolm? Ini pemain yang tidak asing lagi bagi kita teman-teman, ya kan? Malcolm ini usianya pun masih usia emas, yaitu 28 tahun, tetapi dia meninggalkan Eropa dan memilih bermain di Brazil teman-teman. Bukan di Brazil, di Arab Saudi ya. Nah, dia lama juga bermain di Zenit Petersburg teman-teman ya, Liga Rusia. Makanya Malcolm ini begitu familiar lah di Eropa juga ya. Kita tahulah Zenit Petersburg itu adalah klub elit di Liga Rusia teman-teman ya. Harganya saja 382 miliar teman-teman. Makanya begitu besarlah pemain ini, Malcolm ini. Kemudian ada Alexander Mitrovic. Ini striker mereka yang juga pastinya sangat terkenal di Eropa, pemain Serbia ini teman-teman ya. Kalau kita lihat dari transfer market, dia pernah bermain di mana saja, itu bisa kita lihat. Dia pernah bermain di Fulham, pernah bermain di Newcastle. Makanya saya katakan ini Al Hilal ini bukan klub biasa. Pernah bermain di Anderlecht juga teman-teman ya. Jadi kita tidak terkejut lah dengan kemenangannya, kemenangan Al Hilal ini atas Manchester City. Kemudian ada juga Marcos Leonardo, ini pemain Brazil juga dengan harga 300 miliar lebih juga teman-teman ya. Dia juga merupakan pemain timnas Brazil U23 ya. Pemain, wow, memang ini usianya masih 23 tahun loh. Kalau dia mau bermain di Eropa bisa dia, tetapi dia memilih Al Hilal. Yalah, karena secara profesional tentu dia sangat bangga ketika bermain bersama dengan Al Hilal. Karena di Al Hilal tentu harga gajinya itu sangat luar biasa teman-teman. Baik teman-teman, itu saja dulu, demikian.